Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advice Millennials. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel saya, salam kenal. Nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, WMI, dan insya Allah sebentar lagi WPPE. Nah, ini adalah video keempat dari hashtag series investasi syariah. Jadi dari video pertama kita membahas mengenai fatwa dan regulasi, lalu di video kedua kita membahas mengenai cara bertransaksi syariah atau syariah online trading system. Lalu yang ketiga saya membahas mengenai indeks-indeks saham syariah. Dan kali ini saya akan membahas mengenai produk syariah yang pertama, yaitu saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham adalah konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 POJK 04 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04 2015. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK secara berkala setiap bulan Mei dan November. Saat ini kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut. Pertama, emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau horor, dan atau judi maisir, antara lain asuransi konvensional, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan antara lain barang atau jasa haram zatnya, haram li zatihi, barang atau jasa haram bukan karena zatnya, haram li ghoirihi, yang ditetapkan oleh DSN MUI, barang atau jasa yang merusak moral dan atau bersifat mudorot, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau rishwah. Dan kedua, emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Seperti itu. Jadi saham syariah telah diseleksi dengan baik oleh MUI, OJK, dan BEI. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi saham karena insya Allah sudah terbukti dan teruji kesyariahannya. Mungkin segitu dulu untuk konten saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Like dan subscribe channel saya jika ingin berlangganan dengan konten-konten keuangan di Indonesia. Lalu juga share video ini ke sebanyak mungkin orang agar pengetahuan literasi keuangan berbasis syariah di Indonesia semakin meningkat. Dan akhir kata, nama saya Raffi Ahmad Razak, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.